Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Fahmi. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi kelas 19 3A 30. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting di bidang keamanan cyber, yaitu tentang malware analis dan reserver engineer, serta bagaimana kita bisa memanfaatkan platform yang dimana yang bernama itu Virus Total dalam proses analisis malware. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, mari kita memahami dulu apa itu malware dan mengapa analisis malware itu menjadi sangat penting atau krusial dalam dunia keamanan digital. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengantar malware analis dan peran juga keterampilan yang dibutuhkan teknik analis statis dan dinamis, hingga proses reservoir engineer dan penerapan virus total dalam mendukung proses investigasi. Uh, Sesuai dengan judul kita yaitu yang pertama malware analis dan reservoir engineer. Nah, ada yang namanya pengantar, teknik, tools, dan penggunaan virus total. Oke, agenda kita akan membahas tentang pengantar malware analis. Yang kedua ada peran dan skill malware analis. Yang ketiga ada teknik analis kelas 3 dinamis. Yang keempat ada reservoir engineer dalam malware analis tool utama. Yang kelima, yang keenam ada penjelasan virus total, fungsi, fitur, dan cara penggunakannya. Yang terakhir adalah etika dan keamanan saat analis. Kita akan membahas semua agenda pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama itu ada pengantar malware analis. Nah, malware analis itu adalah proses memeriksa, memahami, dan mendokumentasikan cara kerja malware. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui fungsi utama dan perilaku malware. Yang kedua yaitu menentukan indikator kompromi IOC atau yang biasa dipanggil IOC. Yang ketiga itu membantu pencegahan dan deteksi di masa depan. Nah, malware itu terdapat empat jenis. Yang pertama itu virus itu menempel pada file dan menyebar. Yang kedua itu worm. Worm itu menyebar otomatis tanpa campur tangan pengguna. Yang ketiga itu Trojan. Trojan ini menyamak sebagai file atau program yang sah, tetapi itu sangat berbahaya bagi keamanan komputer kita. Yaitu ada ransomware. Ransomware itu adalah untuk mengenkripsi file korban dan meminta tebusan. Contoh, file kita dicuri, habis itu orangnya minta tebusan seperti itu. Dan peran malware analis, kita akan mengetahui peran malware analis itu ada lima. Yang pertama itu mengidentifikasi jenis dan tujuan malware. Yang kedua itu menganalisis dampak pada sistem dan jaringan. Yang ketiga itu membuat signature untuk antivirus atau IDT atau IPS. Yang keempat yaitu menghasilkan laporan teknis dan rekomendasi mitigasi. Nah, keterampilan apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang malware analis? Secara teknis, kita harus memahami yang namanya bahasa pemrograman. Itu ada C++, Python, dan Assembly. Kita akan memahami sistem operasi Windows, API, Linux, Skycall. Pengetahuan jaringan TCP atau IP, DNS, HTTPS, dan juga mengetahui forensik digital. Non teknisnya yaitu adalah teliti dan sabar. Yang kedua itu kemampuan dokumentasi yang baik. Yang ketiga analisis dan berpikir logis. Teknik analisis malware yang kita ketahui itu ada dua, statik dinamis dan juga dinamik analisis. Yang pertama kita akan membahas statik analis. Statik analis ini melihat file tanpa mengeksekusi. Yang kedua menggunakan tools yang namanya PressStudio, Hydra, IDA atau Pro dan Strings Binwork. Yang ketiga itu informasi. Itu informasi ada empat kategori yaitu imports, export, dan strings dan header PL. Yang kedua kita akan membahas yang namanya dynamic analysis. Kalau yang namanya dynamic analysis, kita akan menjalankan yang namanya melakukan di lingkungan aman atau sandbox. Yang kedua yaitu toolsnya kita akan menggunakan yang nama cheat code atau sandbox. Kedua ada Pressword. Yang ketiga ada Workshop. Yang keempat ada X64DBG. Nah, hasilnya kita akan melakukan namanya perilaku runtime atau proses baru registry atau file koneksi dengan jaringan. Seperti itu. Itulah teknik analisis malware. Nah, kita akan juga membahas yang namanya reservoir engineer.
dalam kita menganalisis namanya malware analysis. Reservoir engineer itu adalah sebuah program kerja yang dimana berisi dalam malware analysis. Nah, reservoir engineer adalah proses membongkar file atau executable untuk memahami struktur yang internalnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami logika dan algoritma malware. Yang kedua yaitu mengungkap inskripsi atau komunikasi C2 dan payload tersembunyi. Tools utamanya kita menggunakan Dissembler, IDAPO, Hydra, Binary Ninja. Debugger, X64, DBG, WinDBG. Yang ketiga hex editornya kita HXD sama 010 editor. Seperti itu. Itulah tujuan dan tools utama dalam reservoir engineer. Nah, langkah-langkah apa saja yang reservoir engineer di malware? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi patchcare atau inskripsi, miss UPX atau TMIDA. Kedua yaitu unpack sampel, manual atau otomatis. Yang ketiga ada analis struktur PA dan strings. Yang keempat ada disable dan cari fungsi penting. Atau debug eksekusi malware untuk memahami logika. Yang kelima itu catat IOC dan perilaku berbahaya. Untuk tools pendukung analis itu ada Statics atau PA Studio, Hydra, IDA, atau fungsinya untuk analis tanpa eksekusi. Yang kedua itu ada Dynamics, Choco atau Postman Warshak atau operasi rantai. Yang ketiga ada debugging, itu toolsnya menggunakan X64DBG dan WinDBG. Yang ke itu fungsinya untuk pelacakan instruksi saat berjalan. Dan kelima ada forensik. Forensik toolsnya itu menggunakan autospice atau dengan volatility. Fungsinya apa? Fungsinya analis memori dan disk. Yang kelima ada deteksi cepat atau virus total, hybrid analis dan strike awal dan deteksi AV. Kita akan membahas virus total yang untuk mendeteksi cepat virus malware. Oke, kita akan membahas yang namanya apa virus total. Untuk virus total adalah platform online yang dimana platform ini berfungsi untuk memeriksa file atau URL menggunakan puluhan engine antivirus sekaligus. Nah, penggunaannya apa? Penggunaan utamanya untuk mendeteksi secepat malware, virus-virus yang ada di file-file tersebut. Yang kedua ada melihat metadata file, as ukuran tidak secara sekaligus. Yang ketiga ada menelusuri hubungan antara file, domain, IP, dan URL. Yang keempat adalah mendukung diarah rules atau integrasi API. Nah, fitur utama dari virus total itu ada yang pertama ada file UR scan untuk mengupload file dan memasukkan URL. Yang kedua ada detection report, itu hasil dari berbagai antivirus dan engines. Yang ketiga ada before report. Before report itu berfungsi sebagai hasil sandbox network hasil prosesnya. Yang keempat ada FT Graph, itu visualisasi hubungan antara sampel dan IP domain. Yang kelima ada community tab, komputer dan analisis penggunaan lain. Nah, set engineer ini dari cari khas domain atau Yarmans. Nah, kita akan melihat cara penggunaan virus total itu. Virus total buka yang pertama kita akan membuka situs virustotal.com. Yang kedua kita akan memilih URL atau search. Yang ketiga kita mau upload memasukkan hash atau domain. Keempat ada tunggu hasil scan dan dari berbagai API. Yang keempat adalah cek text details dan metadata file. Yang kelima ada cek data behavior untuk aktivitas berbahaya. Yang terakhir untuk menggunakan grab untuk menelusuri hasil antar entitas. Oke, kita akan mempraktekkan cara menggunakan virus total. Nah, ini adalah halaman web untuk mengecek yang dimana kita akan mendeteksi virus tersebut. Ini pencet post file. Kita akan memilih di mana semacam file yang akan kita deteksi. Kita akan memilih aplikasi yang sudah saya download ini. Kita akan memasukkan, tinggal kita open. Dia akan otomatis mendetek bagian ininya. Oke, hasilnya adalah probabilitas 0, berarti ini aman untuk file
yang bakal di komputer kita. Ini adalah security vendor analis yang dimana semua antivirus berkumpul di sini untuk mendetek sekaligus apakah file tersebut mendapatkan virus atau tidak. Nah, kita juga mengecek detailsnya di sini bagian details dan relationships. Kita akan melihat atau hubungan domain detection domain-domain yang terhubung dan IP-IP yang terhubung di bagian relationnya. Dan kita juga bakal melihat, kita akan mencoba menggunakan URL atau website. Kita akan membuka sebuah website yang sedikit berbahaya, macam untuk menonton bola atau segala macam. Kita akan Oke, kita akan detect file seperti ini. Apakah biasa kita tidak mengetahui URL ini apakah aman untuk kita menonton streaming gitu. Nah, kita copy saja pada bagian eh, websitenya. Kita akan membawanya ke virus total. Nah, virus total ini kita akan melakukannya di URL. Kita akan pasti aja di sini kita search. Dia akan menampilkan di sini apakah situs itu aman atau tidak untuk digunakan gitu. Apakah kedetek virus atau tidak? Kita akan mencobanya. Oke, dilihat sininya tidak ada sama sekali terdeteksi yang namanya malware atau virus-virus yang berbahaya. Dan kita detailsnya itu kita akan melihat status code-nya, serving IP address-nya, dan gitu juga pada bagian detection-nya. Kita akan melihat bagaimana antivirus bekerja sekaligus. Oke, cukup sekian untuk kita penerapan menggunakan virus total. Kita akan membahas lanjutan, jadi mana kita akan membahas etika dan keamanan analis. Nah, etika dan keamanan analis ini digunakan menggunakan virtual mesin dengan jaringan terisolasi. Kenapa kita harus menggunakan virtual mesin? Jika kita menggunakan virtual mesin ini, kita akan mendapatkan yang namanya seperti komputer di dunia virtual, gitu. Jadi tidak mengganggu server kita. Yang kedua ada jangan upload data sensitif ke virus data publik. Nah, yang ketiga ada hindari eksekusi langsung di sistem utama. Yang keempat ada selalu dokumentasikan hasil analis. Dan kelima ada patuhi hukum dan kebijakan organisasi. Nah, itu adalah keetikan keamanan untuk menganalisis eh, virus-virus yang ada. Oke, nah kesimpulannya apa? Untuk kesimpulannya, malware analis dan reservoir engineer memiliki peran penting dalam menjaga keamanan cyber dengan memahami yang namanya cara kerja, struktur dan tujuan dari perangkat lunak yang berbahaya. Nah, melalui kombinasi teknik statik, analis dan dynamics, kita menemukan yang namanya mengidentifikasi perilaku berbahaya, membuat indikator kompromi IOC serta memberikan solusi mitigasi. Nah, sementara itu virus total menjadi alat pendukung yang sangat berguna untuk deteksi awal dan analis hubungan antar file atau domain, meskipun hasilnya tetap perlu diverifikasi dengan analisis manual dengan keterampilan teknis. Nah, etika kerja yang tinggi dapat pemahaman mendalam terhadap tools. Seorang analis dapat membantu mencegah serangan cyber serta meningkatkan ketahanan sistem terhadap ancaman digital. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itulah penjelasan dari malware analis dan reservoir engineer. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.